Selamat Tahun Baru tahun 2021 untuk saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai dan memberkati setiap langkah kita sepanjang tahun 2021. Kiranya Tuhan selalu beserta dengan kita dan memberikan kita kekuatan, pertolongan agar kita semakin mengasihi Tuhan Allah kita dan sesama kita. Pada video tahun baru ini saya akan menyampaikan renungan hati saya yang saya ambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, di dalam segala sesuatu yang terjadi di atas bumi ini, terlebih khusus pada tahun 2020, di mana dimulai adanya terjadi pandemi COVID-19. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Allah yang kita sembah di dalam dan melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya ciptaannya, Allah yang tidak pernah membiarkan umatnya berjalan sendirian. Itulah sebabnya kita terus memiliki pengharapan yang pasti, karena di dalam dirinya Allah ada jaminan dan janjinya digenapi dengan kekuatan kuasa dan anugerahnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita tahu sekarang, artinya di sini kita bukan sekedar mendapatkan informasi dan pengertian tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 2020 atau tahun-tahun sebelumnya, tetapi di dalamnya kita menyadari bahwa Allah selalu beserta dengan kita. Allah yang setia memberikan kepada kita bimbingan dan pimpinannya, agar kita dapat benar-benar menikmati segala kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Di tengah-tengah pandemi kita masih mendapatkan kesempatan firman Tuhan diberitakan. Kita masih dapat berkarya di dalam situasi dan kondisi yang sulit. Kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi di dalam keluarga kita, dengan anggota keluarga besar kita, dengan kolega kita, dan rekan-rekan yang ada di sekitar hidup kita. Itu semuanya oleh karena anugerah Allah, oleh karena belas kasihan Tuhan sendiri, bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat dan kemampuan kita, tetapi semata-mata karena anugerah Allah yang mengasihi kita dan memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati segala pemberiannya. Kendati pun kita sadari bahwa kesulitan tidak dapat dihindari, kecemasan tidak bisa hilang begitu saja, bahkan hal-hal yang kita harapkan mungkin saja tidak terjadi. Namun di dalam ayat ini jelas sekali Rasul Paulus memberikan kepada kita satu pengajaran yang penting yang berasal dari Tuhan Allah itu sendiri. Di dalam situasi dan kondisi apapun kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah kita bukanlah Allah yang mekanis, yang hanya menjalankan semua kekaryaannya dan menyatakan keberadaannya secara mekanis. Allah kita adalah Allah yang dinamis, Allah yang bergerak, Allah yang bekerja, Allah yang tidak pernah diam, Allah yang selalu memperhatikan setiap pribadi kita, keluarga kita, pekerjaan kita, aktivitas kita, apapun pergumulan hidup kita, kesulitan kita, Allah kita selalu memperhatikan kita.
Karena itu saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita renungkan kembali dan kita memikirkan ulang kembali apa yang Tuhan berikan kepada kita, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Di dalam ayat ini juga dijelaskan bagaimana Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Memang terasa sulit ketika kita memahami bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, yang kita jalani, yang kita derita atau yang kita gumulkan, di sana jelas sekali dikatakan bahwa untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita memahami kebaikan seperti perspektif manusia, yaitu semua lancar, semua indah, semua segala sesuatunya betul-betul menurut kemauan kita. Tidak demikian. Mendatangkan kebaikan. Kebaikan di dalam pengertian Alkitab memiliki paling tidak ada bagian-bagian yang perlu kita pikirkan. Kita renungkan. Yang pertama, kebaikan yang dimaksud adalah anugerah Allah cukup bagi kita. Di tengah penderitaan, kesulitan, kesusahan, kesenangan, sukacita, seluruhnya berdasarkan anugerah Allah. Anugerah Allah secara umum dan secara khusus cukup bagi kita. Tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Ini hal yang perlu kita syukuri karena Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagian yang kedua yang perlu kita menyadari tentang kebaikan Allah adalah cinta kasih Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi kita. Mungkin kita putus asa, mungkin kita lemah, mungkin kita hampir saja menjauhkan diri kita dari Tuhan Allah dengan segala kebiasaan baik kita. Kita mungkin saja melupakan persekutuan dengan sesama orang percaya, bahkan lebih senang individualis. Mungkin saja kita lebih bergairah dengan kekuatan kita sendiri. Ketahuilah, tanpa cinta kasih dari Allah yang menarik kita, membawa kita kembali kepadanya, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah kebaikan Tuhan. Bukankah kita sadar betul bahwa tidak ada di antara kita yang tidak berbuat dosa di tahun 2020? Tidak ada di antara kita yang betul-betul sempurna menjalankan kehendak Allah. Atau hanya saya sajakah ini yang melakukan hal-hal yang belum berkenan di hati Tuhan? Setidak-tidaknya saya menyadari bahwa masih banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan, yang kudus, yang mulia, yang suci, yang benar, yang agung, yang seharusnya dilakukan tetapi gagal dikerjakan dan itu tidak memuliakan Allah. Namun di dalam kasih-Nya, cintanya kepada kita, Dia bukan saja panjang sabar memperhatikan kita, peduli kepada kita, Dia juga memberikan kepada kita pengampunannya. Ini kebaikan yang tertinggi, yang ultimat bagi umat pilihannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, tanpa pengampunan tidak ada keselamatan. Dan pengampunan hanya mungkin terjadi di dalam dan melalui Kristus. Dan Kristus yang mengampuni kita oleh karena Dia mati menebus dosa kita. Satu kali untuk selamanya. Dan kebaikan yang ultimat inilah yang dikaruniakan kepada kita sehingga kita menyadari segala sesuatu yang terjadi mendorong, menuntun, mengarahkan kita menikmati kebaikan Tuhan tersebut. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, segala sesuatu yang terjadi Tuhan berkarya untuk mendatangkan kebaikan. Bagian yang ketiga yang perlu kita sadari bahwa ada banyak berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Suka tidak suka, senang tidak senang, ataupun sadar atau tidak, kita sesungguhnya sudah begitu banyak mendapatkan berkat dari Tuhan. Selain berkat jasmani, ada kesehatan yang diberikan Tuhan di tengah pandemi, kenyamanan, keselamatan, dan juga yang paling penting adalah berkat rohani. Sudah berapa banyak firman Tuhan yang kita dengar melalui YouTube live streaming, Facebook,
kitab suci yang kita baca, khotbah-khotbah yang kita dengar, puji-pujian kepada Allah yang kita sanjungkan kepadanya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan berkat rohani. Bukankah ini kebaikan bagi setiap kita? Kebaikan yang tidak dapat ditemukan, diperoleh, dicari berdasarkan pada kemampuan kita. Ada banyak orang belajar firman Tuhan, ada banyak orang mendapatkan khotbah-khotbah yang baik, ada banyak orang yang membaca Alkitab, banyak orang yang mengerti kebenaran firman. Tetapi apakah berkat itu betul-betul dinikmati? Apakah ada transformasi di dalam hati dan kehidupannya? Kalau ada, maka itulah kebaikan Tuhan. Bukan karena kita mampu mendeskripsikan, menjelaskan, mengerti firman Tuhan, tapi lebih daripada itu berkat rohani ialah kita dimampukan oleh Tuhan untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, pada momen tahun baru ini, kita diingatkan kembali oleh Tuhan bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan, anugerahnya yang cukup bagi kita, cinta kasihnya yang tidak pernah melekang dari kita, dan berkat-berkatnya yang selalu mengejar kita, memberikan kita dorongan dan respon yang baik yang benar, yaitu mengucap syukur. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus, bersyukur, bersukacita dalam situasi dan kondisi apapun. Bersyukur karena Tuhan mengasihi kita, karena anugerahnya yang cukup bagi kita, karena berkat-berkatnya yang selalu mengejar kita. Saudara-saudara yang kasih di dalam Kristus, selain kita bersyukur atas tahun yang baru ini, ada hal yang perlu kita kembali mengambil satu komitmen yang baik, yang benar, yaitu mengasihi Allah kita untuk menaati rencana kehendaknya. Mari kita semakin mengasihi Allah kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap pikiranmu. Kasih yang dari Allah melampaui segala pikiran kita, memenuhi seluruh hidup kita. Kita didorong, dituntun untuk mengasihinya. Orang-orang yang mengasihinya taat firman Tuhan. Mendamaikan dirinya dengan dirinya. Mendamaikan dirinya dengan saudara-saudara sekandung. Mendamaikan dirinya dengan keluarganya. Dari keluarga pihak ibunya, keluarga pihak ayahnya, keluarga besarnya. Kita berdamai. Itulah hidup di dalam kasih. Kita berdamai dengan kolega kita, teman kita, atasan kita, orang-orang yang di mana kita bekerja di dalamnya. Kita berdamai, itulah kita mengasihi Tuhan Allah. Kita berdamai dengan sesama kita, tetangga kita, kerabat kita, orang-orang yang dekat atau jauh. Kita berdamai dengan mereka. Itulah buah dari mengasihi Allah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita membangun, menetapkan hati untuk mengasihi Allah. Mengasihi Allah berarti kita semakin cinta kepadanya. Memberikan prime time untuk dirinya Allah. Doa, firman Tuhan dibaca, persekutuan dengan orang percaya, bekerja dan berkarya dengan sungguh-sungguh, berkualitas di dalam segala sesuatu, dan mengalami transformasi yang nyata, serta berdampak bagi sesama. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagian yang terakhir komitmen kita ialah menjadi orang yang setia di dalam rencana kehendak Allah. Rencana kehendak Allah bagi kita masing-masing, bagi umatnya, dan bagi manusia. Mari kita masuk ke dalam rencana kehendak Allah di dalam tahun 2021. Apa rencana Tuhan Allah bagi kita? Bukan apa rencana kita bagi Tuhan Allah, tetapi apa rencana Tuhan Allah bagi kita. Kita dengar, kita perhatikan, kita renungkan, kita pikirkan. Lalu kita masuk di dalamnya. Apakah kita sudah berkarya lebih baik dari tahun sebelumnya?
Apakah kita sudah lebih sungguh-sungguh menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan kita? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang? Mari kita pikirkan, kita renungkan, kita lakukan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar, kita pelajari, kita diskusikan pada video ini, kita betul-betul melakukannya. Refleksinya bagi kita. Pertama, sudahkah kita benar-benar sungguh-sungguh menikmati dan mengalami anugerah Allah, cinta kasih Tuhan, dan berkat-berkat-Nya? Yang kedua, apakah kita memiliki komitmen yang sungguh-sungguh, yaitu tetap bersyukur dalam segala sesuatu dan tetap menjalankan kasih yang dari Allah dalam hidup kita. Dan terakhir, masuk di dalam rencana kehendak-Nya bagi kita pribadi. Kiranya apa yang saya sudah sampaikan renungan hati saya ini menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi komitmen bagi saya dan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami melalui firman-Mu agar kami menyadari anugerah Tuhan yang cukup bagi kami. Cinta kasih-Mu yang tidak pernah lepas dari hidup kami dan berkat-berkat yang selalu mengejar kami. Kami berdoa kiranya kami memiliki komitmen dalam hidup kami untuk tetap bersyukur, tetap mengasihi-Mu, dan selalu ada di dalam rencana-Mu. Tolong sertai kami, bimbing kami, urapi kami, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, aktivitas kami sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan kekuatan dari Roh Kudus, menguatkan dan meneguhkan kami menjalankan tahun 2021 ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin.